Paradigma administrasi merupakan suatu teori dasar atau ontologi administrasi dengan cara pandang yang relatif fundamental dari nilai-nilai kebenaran, konsep, dan metodologi, serta pendekatan-pendekatan yang sangat dipergunakan. Karena dengan mempelajari ilmu administrasi dan manajemen, kita dapat mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan administrasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menyusun skala prioritas kebutuhan, membantu kita untuk memulai perencanaan dalam melakukan sesuatu. Contohnya, dalam menjalankan sebuah bisnis dan usaha, sangat diperlukannya manajemen yang baik karena administrasi dapat memberi informasi tentang data yang seseorang yang sewaktu-waktu dapat kita gunakan untuk keperluan dan merupakan inti yang sangat dibutuhkan agar segala urusan dapat berjalan dengan lancar. Karena tanpa adanya administrasi negara, tingkat pendidikan manusia akan sangat merosot secara drastis. Contohnya adalah ketika kita mendaftar di sekolah, jika tanpa administrasi yang handal, pendaftaran siswa baru di sekolah akan sangat kacau. Karena terdapat ratusan hingga ribuan yang mendaftar di suatu tempat, masing-masing dengan selera yang berbeda. Ilmu administrasi negara dengan ilmu sosiologi, jika dilihat dari segi sosiologi, administrasi dikaitkan dengan hubungan masyarakat di mana individu menjalankan peranannya. Contohnya, di dalamnya mendirikan sebuah organisasi yang terstruktur untuk mendapatkan profit dalam tujuannya. Di sini terdapat teori administrasi dalam membangun strukturnya. Sedangkan dalam sosiologi, mempelajari bagaimana individu berperan dalam masyarakat. Jika kita gabungkan, dari kedua hal ini kita bisa merencanakan bagaimana cara membuat sebuah organisasi tersebut menawarkan produknya kepada masyarakat. Pada zaman sekarang, pemerintah menambahkan chip pada pembuatan KTP yang kita sebut dengan elektronik KTP atau eKTP. Fungsi dari chip ini adalah menyimpan data biometrik dari warga negara dengan sangat akurat. Data biometrik yang disimpan berupa sidik jari, retina, bentuk gigi, bentuk wajah, serta DNA dari warga negara Indonesia yang memiliki elektronik KTP. Dari penggunaan teknologi tersebut tentu muncul dampak yang diakibatkan dari pemanfaatan teknologi, dari dampak positif hingga dampak negatif. Dampak positif yang diakibatkan dari teknologi ialah mempermudah sistem pemerintahan dari pendataan. Yang kedua, pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus kita secara fisik datang ke kantor pemerintah. Keberadaan e-government akan berimbas pada dimensi sumber daya manusia di setiap pelayanan publik. Tidak tertutup kemungkinan akan merusaknya kekhawatiran yang disebabkan oleh rasionalisasi jumlah karyawan. Karyawan yang dinilai tidak memiliki kesediaan dan kemampuan generik untuk menjalankan e-government akan berhadapan dengan dua pilihan, yaitu diberhentikan atau reassessment atau menjalankan sebuah pelatihan dalam rangka membentuk kompetensi lunak atau soft competition dan keterampilan kerja, serta mengintegritaskan diri ke dalam struktur informasi yang baru. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik, teknologi informasi masih dianggap sebagai alat pengorganisir proses yang diharapkan dapat mengurangi proses yang dilakukan secara manual dibanding dengan sebagai alat yang dapat mengurangi birokrasi. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.